Tema hari ini adalah Kristus dan saya, Christ and me. Dan saya percaya dari 3 pribadi Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saya kira yang paling menyentuh hati kita, yang kita dapat relate akan kasih Tuhan adalah pribadi yang kita akan katakan hari ini, Allah Putra Yesus Kristus. Dan sebelum saya mulai, mungkin saya mau baca lagi firman Tuhan tadi yang sudah dibaca oleh Linggai, Galatia 2 ayat 19-20. Bisa ditayangkan Galatia 2, 19-20. Tolong diresapi karena tujuannya adalah firman Tuhan yang kita mau sampaikan sampai di sini, saudara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, ini Rasul Paulus katakan, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa, saudara. Memang kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus adalah suatu kehidupan yang yang luar biasa sekali. Dari seorang yang menghujat Tuhan, dari seorang yang menjadi musuh Tuhan dan umatnya, menjadi Rasul, menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan sampai dia mengatakan hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa setiap manusia, setiap kita itu dibentuk oleh Tuhan. Mungkin kita akhir hidup kita atau tujuan hidup kita tidak sama seperti Paulus. Tapi ada yang sangat sederhana sekali yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Saudara pernah lihat di website yang namanya www.tommyswindow.com. Jadi kalau saudara mau iseng-iseng lihat, saya kebetulan baca di situ dan saya terinspirasi. Judulnya adalah Love Will Find a Way. Kasih itu pasti menemukan jalan untuk bisa menyelamatkan kita. Tadi saya katakan bahwa bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Amin, saudara. Tanpa pencerahan daripada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa kenal Tuhan. Love will find a way. Tuhan itu adalah kasih dan dia menemukan jalan untuk bisa menemukan kita, bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara mau merenungkan kehidupan saudara, kenapa sampai saudara ketemu dengan Tuhan Yesus? Karena kasih Tuhan menemukan saudara. Amin. Di dalam Tommy's Window ini saya mau memberikan satu kesaksian, ada satu anak, saya nggak tahu apakah dia lahir sudah cacat, tetapi dia tidak bisa jalan, lumpuh, dan dia hanya bisa berbaring di ranjangnya, di tempat tidur. Dia punya seorang teman, seorang paper boy, dan dia suatu ketika, saya nggak tahu dari mana dia dapat informasinya, dia bilang, tolong carikan satu buku yang dapat saya baca, satu buku tentang seseorang yang sangat baik hati, yang bisa menolong orang lain. Itu permintaannya dia. Karena dia merasa bahwa hidupnya kok tidak ada gunanya dan dia mau melakukan sesuatu yang baik. Si paperboy ini kemudian coba cari buku itu, dia tanya kiri kanan sampai akhirnya dia pergi ke seorang toko buku, newsstand, dan orang itu berkata, oh kalau begitu si teman kamu itu pasti mencari buku yang namanya New Testament. Jadi dikasih Alkitab Perjanjian Baru. Dan anak yang cacat ini, yang tidak bisa ngapa-ngapain, hidupnya selalu terbaring di ranjang, itu tinggal di apartemen yang sudah kumuh di lantai 2 dan ada jendelanya di dekat ranjangnya dia. Jadi itu adalah satu-satunya sarana buat dia untuk bisa berhubungan dengan orang luar. Akhirnya si temannya ini kasih buku, lalu dia baca tentang kehidupan Tuhan Yesus, sampai akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya itu saja, love will find a way, dan dia mau mencoba mengasihi Tuhan dengan kemampuannya dia. Saya percaya dia kalau dilihat dari segala segi fasilitas, kemampuan, kapasitas, dia pasti sangat kurang dan kita lebih daripada mereka, daripada dia. Karena dia, tadi saya katakan lumpuh, tidak bisa kemana-mana dan dia hanya bisa berbaring di ranjang.
Tapi dia karena kasihnya kepada Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia baca firman Tuhan, kemudian dia tulis ayat atau dia tulis pengertian dia mengenai firman Tuhan di sepotong kertas kecil dan dia lempar keluar jendela. Dia tinggal di apartemen yang kumuh, di lantai 2 dan dia sebar aja. Jadi setiap hari dia baca firman, dia tulis, dia sebar. Dia baca firman, dia tulis, dia sebar. Sampai suatu ketika ada seorang usahawan, seorang businessman berjalan di sekitar situ dan dia menemukan secari kertas yang ditulis oleh anak itu. Dia baca, dia terkesan dengan apa yang ditulis. Akhir singkat cerita, akhirnya orang ini bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sukacitanya si usahawan ini, dia sering ke tempat itu dan dia melihat apa yang terjadi. Dan dia melihat seorang wanita tua yang mukanya sedih, kemudian wanita itu mengambil kertas, waktu dia baca, tiba-tiba si usahawan juga bisa melihat orang ini, wanita ini yang tua, itu jadi mukanya ceria sekali. Jadi kelihatan sekali bahwa bukan hanya dia saja yang ditolong, tetapi banyak orang ditolong. Dia perhatiin sampai akhirnya dia melihat bahwa kertas itu sumbernya datang dari jendela, di mana ada sebuah tangan yang keluar dan yang melepaskan beberapa kertas. Kemudian setelah dia tahu sumbernya, dia berusaha mencari tempat itu dan akhirnya si usahawan ini, seorang yang kaya, ketemu dengan si anak ini, kemudian menjadi teman dan mereka akrab. Dan suatu ketika si usahawan ini bilang bahwa terima kasih kalau engkau sudah membuat saya menjadi seperti ini karena saya mengenal Tuhan sekarang dan saya selamat. Saya ingin memberikan kamu sesuatu dan apa yang mau diberikan adalah kamu pindah saja ke rumah saya, mansion di luar kota, di mana di situ kamu bisa dilayanin, pengobatan kamu bisa diperbaiki, kamu bisa tinggal lebih nyaman, dan kamu juga makanannya juga lebih baik dan dirawat dan sebagainya dan sebagainya. Lalu si anak ini diam, lalu dia bilang, saya akan doa dulu. Saudara kira-kira tahulah ceritanya. Besoknya setelah dia doa, dia sungkan untuk ngomong sama si usahawan ini. Karena usahawan ini jadi teman dan baik. Pertanyaannya cuma satu, dia bilang, apakah di rumah kamu ada jendela di mana banyak orang bisa lewat, di mana aku bisa memberkati? Itu pertanyaannya. Si usahawan bilang, well, rumah saya memang bertingkat, ada jendela, kamu bisa tinggal di situ. Tapi selain tukang kebun, selain koki, selain nurse, tidak ada yang lewat. Dan saudara bisa tahu apa yang dia lakukan. Oh, kalau begitu, lebih baik saya masih tetap tinggal di sini. Itu adalah seorang yang diubahkan. Itu seorang yang Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mau memberikan suatu ilustrasi, suatu bayangan. Kalau kita tahu bahwa kita diubahkan hidup kita untuk menyerupai Kristus, amin saudara. Saudara tahu bahwa kita hari demi hari diubahkan supaya karakter Kristus, supaya gambar dan rupa Allah kembali dalam hidup kita. Dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya ditentukan dari semula itu Roma 8:29. Supaya ia, Yesus Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Yesus ingin kehidupan saudara dan saya nampak Kristus, nampak kemuliaan Kristus ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Rasul Paulus sudah mencapai, saya percaya, bahwa hidupnya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya ngebayangin apapun yang kita miliki di dunia ini, apa saja. Apakah itu title, apakah itu status, apakah itu pendidikan, apakah itu kekayaan, apakah itu nama, everything that we achieve in this world. Pada saat, saudara bayangkan, pada saat kita meninggal, pada saat kita masuk di dalam kerajaan surga, masuk atau enggaknya saya belum tahu, tergantung saudara terima Yesus atau tidak. Ada malaikat, ini gambaran ilustrasi saya. Malaikat datang dan malaikat melihat apa yang saudara bawa atau apa di dalam hidup saudara.
Kalau dia melihat saudara bawa uang, kalau bisa bawa uang, dia pasti tidak melihat apa-apa di situ. Kalau saudara punya status atau berpenampilan bagus dan lain sebagainya, saya kira malaikat tidak terkesan. Tapi begitu dia lihat saudara dan dia lihat Kristus di dalam hidup saudara, dia akan girang saudara. Dia akan bilang, this is it, this is it. Karena Kristus ada di dalam hidup saudara. Karena gambar dan karakter Kristus ada di dalam hidup saudara. Amin saudara. Saya mau bicara sampai ke situ. Tapi awalnya saya mau baca satu ayat, yaitu di Kolose 1 ayat 16. Kalau saudara baca firman Daily Devotion, ini sedikit rangkuman dari apa yang saya tulis di Daily Devotion dari Senin yang lalu sampai hari Minggu ini. Jadi yang lalu, ini adalah sejarah umat manusia. Kolose 1 ayat 16 dan tujuan hidup manusia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang masuk dalam hati saya adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia. Jadi berarti apa? Awal kejadian manusia itu berasal dari pikiran dan hati Tuhan. Amin saudara. Saudara diciptakan oleh Dia. Jadi saudara tidak, nenek moyang saudara bukan monyet, tetapi nenek moyang saudara adalah tetap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan saudara. Dan orang yang menciptakan saudara itu punya maksud dan punya tujuan. Dan kalau kita perhatikan dunia sekarang itu sudah tertipu dengan cara berpikir secara sekular di mana mereka mencoba untuk mengeluarkan peranan Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena zaman sekarang adalah zaman di mana reason, logika itu lebih menguasai daripada hal-hal yang tidak kelihatan, yang spiritual. Saya rasa antara tahun 63 sampai tahun 69. Pada waktu banyak saudara belum lahir, tapi orang yang sudah lahir, yang sudah bisa baca dan baca surat kabar tahu, di antara tahun 63, tahun 69 itu, tahun 63 Belanda melepaskan otoritasnya atau kuasanya terhadap Irian Barat, West Irian itu namanya. Kemudian dari tahun 69 Irian masuk sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Nah, periode tahun 63-69 itulah saya punya om. Dia lulusan geologi, pertambangan dari ITB, dikirim oleh perusahaannya untuk ke Irian untuk melihat ada apa di Irian. Om saya sudah meninggal sekarang, dia kena malaria waktu dia di sana. Dan sebagai seorang ahli geologi pasti kerjaannya itu naik turun gunung dan masuk hutan dan sebagainya untuk melihat tambang. Tahun 60-an itu belum teknologinya belum semodern sekarang. Jadi saya percaya kehidupannya susah sekali waktu itu. Tapi satu hal yang dia ceritakan yang saya masih ingat sekarang pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, itu adalah bahwa waktu dia naik turun gunung, itu ada pemandu, orang Irian, pakai koteka, saudara tahu ya, pakai koteka. Jadi kita akan menganggap bahwa kita lebih beradab dan mereka kurang beradab. Kita lebih civilized dan mereka kurang civilized. Itu adalah definisi manusia, definisi apa yang namanya civilized dan beradab sama yang uncivilized itu buatan manusia. Tapi saudara, sekalipun mereka pakai koteka, ini om saya yang cerita, mereka naik jalan kaki, naik turun gunung, dan suatu ketika ada temannya yang kepingin buang air kecil. Jadi karena itu nggak ada apa-apa, ya akhirnya si temannya itu buang air kecilnya di pinggir jalan. Itu yang dilakukan oleh orang yang beradab, orang yang dari kota, orang yang dari Jawa.
Tapi pada suatu ketika yang kepengen kencing ini si pemandunya yang pakai koteka. Apa yang dia lakukan? Dia masuk jauh ke dalam puluhan meter, tidak di pinggir jalan untuk buang air kecil dan dia kembali. Mana yang lebih beradab? Yang satu dari kota, dia kencing di pinggir jalan aja, begitu aja. Itu lebih beradab. Tapi orang yang tidak beradab, katakanlah yang kurang beradab, yang pakai koteka, tapi cara kencingnya itu beda sama orang kota. Jadi di sini yang saya mau katakan bahwa peradaban dan bukan peradaban itu buatan manusia. Tapi satu hal yang jelas, kalau saudara perhatikan sejarah manusia, orang-orang yang dikatakan tidak beradab, orang-orang yang dikatakan primitif, itu kenal dan tahu bahwa ada alam semesta, ada roh yang tidak kelihatan. Di situ letak perbedaan daripada orang barat yang western, yang pakai reason sama logika dalam berpikir. Mereka mencoba untuk tidak memasukkan Tuhan di dalam segala pemikiran atau cara hidup. Tapi orang-orang yang katakanlah kurang beradab, yang kuno, yang primitif, justru mereka tahu bahwa di dalam dunia ini ada roh. Di dalam dunia ini ada suatu kuasa yang tidak kelihatan. Di dalam dunia ini ada sesuatu yang memperhatikan. Sekalipun mereka salah ya. Kalau kita dengar Derek Grant, missionary NTMC, New Tribe Mission Kanada yang pergi ke Irian, dia akan bilang bahwa mereka percaya ada roh yang harus disenangkan. Mereka percaya ada roh yang harus disaji oleh saji-sajian. Mereka percaya ada suatu kekuatan gaib di luar manusia yang menguasai dunia. Itu orang tahu bahwa ada roh. Bertrand Russell, seorang ateis juga mengatakan bahwa kalau kita tidak memasukkan peranan Tuhan di dalam hidup ini, maka tujuan hidup manusia tidak akan pernah bisa ditemukan. Karena kehidupan manusia akan sia-sia, tidak ada tujuannya, adalah hopeless dan tidak ada purpose-nya dalam hidup ini. Seorang ateis pun tahu bahwa tanpa kita memikirkan adanya Tuhan dalam hidup kita, adanya roh dalam hidup kita, maka kehidupan manusia itu tidak ada tujuannya. Itu seorang ateis bisa mengatakan begitu. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu dimulai dari Dia. Sesuatu yang diciptakan oleh Dia pasti ada tujuannya. Dan apa tujuannya itu kita bisa lihat. Makin lama kita makin mengerti ya, bahwa kalau sampai kita sudah percaya bahwa ada Allah, ada roh, ada tujuan hidup manusia karena Dialah yang menciptakan. Dan manusia mencoba mencari, manusia berspekulasi untuk menemukan sebenarnya tujuan hidup manusia itu untuk apa. Kalau kita mau mengerti, kalau kita mau tahu bahwa tujuan kita untuk apa dari diri kita sendiri, apa ya, tujuan kita hidup apa ya, kita tidak akan pernah ketemu. Karena yang namanya yang diciptakan tidak akan pernah menemukan apa tujuan daripada yang diciptakan itu. Kalau kita mau menemukan apa tujuan hidup kita, kita harus mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, tidak spekulasi, dan pewahyuan dari Tuhan itu didapat dari firman Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kalau saudara mau summarize isinya Alkitab, itu ada 6. Pertama adalah isinya Alkitab adalah Allah menciptakan segala sesuatu. God create everything, termasuk manusia. Itu adalah pertama kali kalau saudara baca dan saudara rangkum, kalau saya berani katakan, isinya Alkitab itu adalah Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. God create everything, termasuk Tuhan menciptakan manusia. Kedua, manusia jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan mengawali karya penebusan. God initiate redemption. Tuhan mengawali karya penebusan. Dimulai daripada membangkitkan suatu umat, yaitu umat Israel. Sebab dari sana Tuhan akan mengawali penebusan buat manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan accomplish, Tuhan melaksanakan karya penebusan itu dengan melahirkan Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah yang keempat, Tuhan
accomplish redemption. Yang kelima adalah Tuhan membentuk gereja untuk melakukan atau menyampaikan karya penebusan Tuhan. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah God complete redemption. Tuhan memulihkan, menyelesaikan semua penebusan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita memerintah di bumi. Itu isi Alkitab. Jadi kalau kita lihat bahwa semuanya itu hanya menunjuk kepada satu, yaitu Kristus. Pertanyaannya adalah sekarang bahwa kalau Kristus sudah menjadi juru selamat, apakah Kristus sudah menjadi raja dalam kehidupan saudara? Christ and me, Christ dan saya, Christ and me. Saya mau bawa saudara untuk sampai kepada pengertian kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin, saudara. Satu hal yang saya mau katakan juga, atau sudah langsung aja. Saya mau, pertama adalah Tuhan Yesus bisa menjadi raja dalam kehidupan kita. Number one, karena saudara percaya bahwa dia adalah satu-satunya jalan. That is the only way. Ya, jadi apa ciri-ciri Kristus Tuhan sudah menjadi raja dalam hidup kita? Nomor satu adalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan. Tuhan adalah satu-satunya jalan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita mau kerjakan, itu adalah bahwa kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan adalah satu-satunya jalan dalam apa saja. Saudara mungkin berpikir bahwa yang penting dalam dunia ini adalah kekayaan. Tapi masalahnya adalah di dalam pursuit kekayaan itu, Tuhannya ada di mana? Apakah Tuhan menjadi raja dalam kehidupan saudara? Karena di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya adalah bahwa semata-mata karena berkat Tuhanlah kita menjadi kaya. Segala jerih payah kita yang kita tambahkan, apapun juga itu tidak akan menambahkannya di dalam kekayaan kita. Mazmur 127 ayat 1, apapun yang kita bangun, ya, itu juga dikatakan di sini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi Tuhan, untuk supaya Tuhan jadi raja dalam kehidupan kita, Jesus is Lord dalam kehidupan kita, itu yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan. Amin, saudara. The only way, satu-satunya jalan. Itu artinya kita menambahkan Tuhan sebagai raja. Pada waktu saya menikah dengan Penny, kita berjanji di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian saya nggak mengatakan kepada Penny seperti ini, bahwa Penny, engkau adalah satu-satunya yang aku kasihi. Nomor satu dalam hidup saya. Nomor 2 adalah si Anu, nomor 3 adalah si Anu, nomor 4 adalah si Anu. Saya nggak ngomong begitu. Gimana perasaannya Penny? Maunya adalah satu-satunya, ya satu-satunya. Amin, saudara. He is the only way. Itu satu-satunya itu begitu. Jadi bukan ada sesuatu lagi yang lain-lain, tetapi yang namanya satu-satunya, itu ya satu-satunya. God is the only way. Itu satu-satunya. Makanya dengan pengertian semacam itu, saya bisa mengerti kalau dikatakan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Karena bukan cemburu, bukan karena dia punya emosi atau punya emosi atau hati yang negatif. Tetapi artinya itu adalah bahwa dia mau kalau kita menambahkan Tuhan sebagai satu-satunya, itu anugerah, itu berkat, itu hubungan, itu akan menjadi lebih baik. Amin, saudara. God is the only way. Tuhan adalah satu-satunya. Itu ciri daripada the Lord is, Jesus is my Lord. Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan jadi Raja karena kalau dia sudah menangkap hati saudara. He can capture all your heart. Kalau Tuhan sudah menangkap hati saudara, itu artinya bahwa Jesus is Lord dalam hidup saudara. Amin, saudara. Kita bisa nyanyi Tuhan itu Raja, Tuhan. Tapi masalahnya adalah Tuhan itu sudah menangkap hati kamu enggak? Tuhan sudah merubah hati kamu enggak? Saya suka membayangkan, belakangan ini saya suka membayangkan supaya gampang. Saudara tahu bahwa
melalui bahwa saudara pada saat saudara menerima Yesus Kristus, saudara pindah dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang yang ajaib. Saudara bisa bayangkan misalnya nih contohnya ini kerajaan. Ya. Jadi kerajaan itu di dalam bayangan saya karena Tuhan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan kalau kita percaya kita diselamatkan dengan mulut kita mengaku kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita pindah dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang yang ajaib. Ini pintu gerbang satu-satunya, kerajaan itu cuma ada satu pintu, ini pintu, itu dunia luar. Kita masuk dalam kerajaan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah masuk, kita sudah selamat. Tetapi dalam kerajaan itu ada satu jalan, di mana di situ ada tahta Tuhan di ujung sana, dan Tuhan bertahta di situ. Artinya apa? Artinya Tuhan mau untuk kita berjalan ke kerajaan, karena to have a intimate relationship, untuk bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk bisa mendengar Tuhan, untuk bisa tahu tujuan hidup kita, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, kita perlu berada di dekat tahta Allah. Dan ini jalan adalah jalan yang namanya jalan sanctification, jalan to be set apart, untuk kita diubahkan, ditransformasi, disucikan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ini adalah perjalanan orang Kristen. Kalau Tuhan belum menangkap hati saudara, artinya saudara masih tinggal di sini. Saudara melihat orang-orang Kristen yang jalan sebagai orang-orang yang fanatik. Saudara melihat orang-orang Kristen yang di jalan adalah orang-orang yang sok rohani. Karena saudara senang sekali tinggal di sini. Max Lucado pernah bilang suatu kata-kata mutiara yang indah. Dia katakan begini, God loves you so much and God loves you the way you are, but He refused to leave you the way you are. Artinya apa? Artinya Tuhan mengasihi saudara seperti apa adanya saudara. Saudara tidak perlu berubah dulu untuk bisa dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu unconditional kasihnya. Saudara tidak perlu baik dulu untuk bisa mendapatkan kasih Tuhan. God love you so much, so He accept you the way as you are. Seperti apa adanya engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. But He refused to leave you the way you are. Tapi Dia tidak tega, Dia menolak untuk meninggalkan engkau seperti apa adanya. Karena Tuhan membawa saudara melalui Roh Kudus untuk berjalan menuju kepada kerajaan Allah, kepada tahta Tuhan. That is the way of sanctification. Ada doktrin mengenai condemnation, semua manusia jatuh dalam dosa sehingga murka Allah ada pada mereka. Itu doctrine of condemnation. Kemudian ada doctrine of justification, pengajaran mengenai saudara dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga Tuhan melihat segala dosa saudara itu sudah di-cover dengan penebusan daripada darah Kristus. Saudara sudah dibenarkan seperti apa adanya. Tidak ada sesuatu pun yang saudara bisa tambahkan untuk mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Tapi setelah justification ada sanctification, saudara. Ini yang dilupakan oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen masih dekat dengan pintu gerbang, sehingga pikirannya dia, hatinya dia, relationnya dia masih dekat sekali dengan dunia. Tapi dia tidak mau berjalan di dalam proses sanctification, di dalam kehidupannya. Dan tanpa ada proses sanctification ini, tanpa proses ada hati ya Tuhan yang sudah menangkap hati saudara untuk saudara mau berjalan, saudara tidak akan pernah bisa menempatkan Tuhan sebagai Raja. Amin, saudara. Karena di situ tahtanya. Saudara bisa cek dalam hidup saudara, apakah saudara tetap terus disanctify, terus disucikan, terus diubahkan, terus ditransformasikan dalam hidup saudara. 2 Korintus 5:17 mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu masuk menjadi ciptaan baru. Secara posisi saudara sudah selamat, secara posisi saudara ada di dalam bersama dengan Kristus, dalam tahta Kristus. Tapi saudara perlu berjalan di dalam proses sanctification, perlu berjalan untuk lebih kenal Tuhan, perlu berjalan untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Amin, saudara. Itu adalah Tuhan sudah menangkap hati saudara. Dan di dalam proses sanctification inilah
saudara akan melihat semua tantangan hidup saudara itu adalah dipakai oleh Tuhan untuk membereskan dan memproses saudara. Amin. Kalau Tuhan adalah raja dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu khawatir karena Dia akan memperhatikan segala kebutuhan saudara. Tetapi proses inilah yang Tuhan mau dengan hati saudara sepenuhnya untuk diberikan kepada Tuhan. Amin saudara. Proses sanctification. Spirit, soul, and body. Spiritnya sudah betul. Soulnya itu yang masih memakai pikiran lama. Damage masih ada luka-luka batin. Masih ada back of pain dalam kehidupan kita. Saya pakai kata kantong kenyerian. Karena tanpa itu dilepaskan di dalam berjalan kepada proses sanctification, saudara pasti masih memakai cara berpikir lama, masih suka menghakimi orang, masih suka iri hati, masih suka selfish dan sebagainya. Itu proses semuanya harus dilalui oleh orang-orang Kristen. Proses sanctification. Kemudian yang ketiga, dan sebelum yang ketiga, saya mau tambahkan, Dia sudah menangkap hatimu. Tuhan sudah menangkap hati kita dan kita sudah berikan hati kita kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa mengetahui Yesus sebagai Tuhan, mengetahui Yesus sebagai juru selamat, tahu bahwa kematian Kristus itu adalah untuk dosa saya, itu baru membuat keputusan untuk percaya bahwa hal itu adalah fakta yang kita percayai. Tetapi beda sekali dengan memberikan hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Itu ada satu proses yang panjang. Tahu, terima Yesus, dan memberikan hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Itu suatu proses dalam hidup kita. Proses sanctification. Amin, saudara. Dan yang ketiga. Tadi yang pertama adalah apa? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan. Yang kedua adalah Tuhan sudah menangkap hati kita. Dan yang ketiga adalah yang Galatia 2:19-20 mengatakan, kalau kita sudah bisa mengatakan bahwa hidup kita sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Apapun yang Engkau melakukan dalam hidup saya, Engkau Tuhan, Engkau pemilik daripada hidup saya. Dan kalau kita sudah sampai kepada proses bahwa segala sesuatu yang ada di saya adalah Engkau Tuhan. Sebab biasanya satu proses sanctification itu adalah suatu proses melepaskan segala kemilikan saya. Ini adalah punyaku, ini adalah hartaku, ini adalah familiku, ini adalah whatever. Tapi kata milik dan kata saya, milikku, itu kalau digabung, itu adalah awal daripada sesuatu di mana saudara akan mengalami malapetaka, kesulitan dalam hidup. Tapi kita tahu bahwa kita cuma steward, kita adalah manager, kita adalah bukan pemilik, tapi yang memiliki Tuhan. Itu dalam hal segala sesuatu. Jadi kalau kita berpikir begitu, nggak ada kata milikku. Itu semuanya milik Tuhan. Amin, saudara. Dan kita diberi otoritas, diberi kesempatan untuk bisa mengelola apa yang Tuhan punya. Jadi kehidupan yang seperti itulah suatu kehidupan yang saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan merasa khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan berpikir bahwa ada sesuatu kerugian dalam hidup kita. Ayub 13 ayat 15 mengatakan, saya juga suka dengan pribadi Ayub. Dikatakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ini kata Ayub. Ayub bilang bahwa sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, I will still trust on him. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sampai disitulah saya percaya bahwa pada saat itulah the Lordship of Christ hidup di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi 3 hal ingat ya saudara. Pertama adalah bahwa He is the only way. Kedua adalah He capture my heart. Yang ketiga adalah bahwa kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maksudnya Dia menjadi kendali, Dia menjadi yang mengontrol hidup kita. Apapun yang akan dilakukan oleh Tuhan, itu baik adanya buat hidup kita.
Amin. Saudara, tadi saya katakan bahwa mencari tujuan hidup tidak bisa diawali mulai dari diri kita. Harus dari Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita, amin. Dan Tuhan memberikan karunia, semuanya karunia. Dan pengalaman kami bahwa karunia-karunia itu sedang diproses, dikerjakan oleh Tuhan di dalam setiap hidup manusia. Supaya kehidupan kita tidak hanya seperti Kristus. Ya. Yohanes 1:14 dikatakan, saya ingat, ini satu inspirasi saya juga yang terakhir, bahwa Dia itu penuh dengan kasih anugerah, kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa? Bahwa kita perlu memberikan kasih karunia di dalam memberikan kebenaran. Dan kebenaran itu harus dilakukan di dalam kasih karunia. Kasih karunia dikerjakan di dalam kebenaran, dan kebenaran dikatakan dengan kasih karunia. Yesus itu penuh seperti itu. Dan saya percaya bahwa itulah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita penuh dengan kasih karunia dan kebenaran dalam hidup kita. Full of grace yang berdasarkan dengan kebenaran, dan kebenaran yang disampaikan dengan kasih karunia. Itu Tuhan. Dan kalau kita hidup, kita tahu, ya, kita sudah sampai di situ dan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Kau mau lakukan? Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan dalam hidup kita supaya karunia-karunia kita itu dikembangkan dalam hidup kita. Tidak dibalik ya, bahwa kita apa yang saya bisa dan sebagainya, bukan. Tapi kita tanya sama Tuhan. Startnya mulai dari Tuhan. Kemudian saya lihat kehidupan saya, banyak tantangan dalam hidup ini, banyak challenge dan sebagainya. Tapi at the bottom, saya percaya bahwa kalau tantangan itu ada, itu sebenarnya untuk mengasah kita menjadi serupa dengan gambar dan rupa Tuhan, tapi juga mengasah karunia-karunia kita. Saya belakangan ini banyak tantangan daripada perkataan. Jadi perkataan saya semakin lama semakin diasah oleh Tuhan, ya, dengan memakai kiri kanan muka belakang, selalu diperbaiki hati kita. Hati kita kalau dikecam oleh orang, dikritik oleh orang, diperbaiki oleh orang, dan lain sebagainya, itu kadang-kadang sakit. Tetapi saya tahu bahwa ini sengaja terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan akan pakai sesuatu yang lebih indah di masa akan datang melalui perkataan. Amin, saudara. Amin. Seorang gembala itu saya percaya yang diasah adalah kasih anugerah. Grace-nya dia itu akan diasah oleh Tuhan. Ya, jadi dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan, menyakiti, dan lebih baik nggak ketemu orang tersebut. Mungkin doanya, Tuhan kenapa sih orang seperti itu diciptakan oleh Engkau. Mungkin begitu kira-kira. Tetapi saya percaya bahwa kalau sampai diperhadapkan oleh orang-orang yang seperti itu, karena Tuhan sedang membentuk kasih anugerah di dalam seorang gembala. Amin, saudara. Seorang guru itu, ya tadi yang saya katakan, bahwa perkataannya itu betul-betul betul-betul kiri kanan muka belakang nggak boleh salah aja. Kalau salah itu sering dikecam dan lain sebagainya, tapi itu adalah cara Tuhan untuk memperbaiki kita. Amin. Seorang nabi, karunia, orang-orang yang punya karunia nabi dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa karakteristiknya, sifatnya itu harus banyak dikerjakan oleh Tuhan. Karena seorang nabi itu tahu yang benar, tahu yang salah, langsung dengar dari Tuhan. Dan seorang nabi itu nggak ada gray area, hitam atau putih. Jadi bahaya sekali seorang yang punya karunia kenabian, karakternya masih sombong, karakternya masih suka nyakitin orang dan sebagainya, tapi justru itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa dikembangkan lebih baik. Amin, saudara. Saudara akan melihat kehidupan saudara dari perspektif yang baru, kalau saudara mau untuk memberikan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, kami percaya firman itu akan mengubah hidup kami. Ini hati kami Tuhan untuk tetap diubahkan terus oleh Engkau.
Ajarkan kami terus bahwa proses kekristenan tidak berhenti pada saat kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Engkau. Tapi Engkau tetap terus memproses kami Tuhan. Engkau terus memproses, menumbuhkan, mendewasakan kami. Engkau memberikan 5 karunia di dalam gerejamu. Karena Engkau akan memakai gerejamu untuk bisa membentuk kami, untuk bisa memakai kami. Dan biar 5 karunia ini Tuhan yang diberikan oleh gerejamu Tuhan dapat mempersenjatai kami, dapat mengequip kami, untuk dapat memberikan kami segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat ICC di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tetap bekerja terus dalam hidup mereka, dan mereka juga terus mau Tuhan untuk memberikan hidup mereka, hati mereka diubahkan terus oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.